Bebek kecil berenang-renang, akhirnya sampai di tepi. Gatal? Aku menyerah. Namaku Shen Qinghe. Baru ketahuan saat kandunganku 7 bulan. Suamiku Yo Jingyun, orang yang paling dicintainya. Bukan aku, tapi adik angkatnya. Yo Mengjiao. Kakak Jingyun, cepat pulang ya. Aku nggak bisa tidur tanpa dongeng darimu. Oak. Qinghe, maaf kamu harus periksa kandungan sendiri. Kamu pasti lelah, kata dokter gimana? Kata dokter semuanya normal. Suruh siap-siap mau melahirkan. Dokter juga bilang, aku udah mau melahirkan. Suamiku sebaiknya lebih memperhatikan istrinya daripada adik angkatnya. Qinghe, udah berapa kali aku bilang. Adikku, Zhou Mengxiao. Diamanatkan orang tuaku sebelum meninggal. Dia susah payah pulang dari kuliah di luar negeri. Pastinya aku harus merawatnya baik-baik. Dia bilang pulang dari kuliah luar negeri, tapi kelakuannya kayak baru lahir kemarin. Shen Qinghe. Kok bisa kamu ngomong gitu tentang adikku? Dari kecil emang karakternya kayak gitu, lucu aja. Ada masalah APA? Aku ingetin. Kalau masih ngomong gitu tentang adikku, nggak aku maafin. Yo Jingyun, kamu lupa. Apa yang kamu bilang waktu lamar aku dulu? Qinghe, nikah sama aku ya. Aku janji. Mulai sekarang, cuma kamu yang aku sayang. Nggak akan biarkan kamu sedih sedikit pun. Oh, aku ngerti. Kamu butuh uangnya? Butuh berapa? Aku transfer. Kalau janjimu dulu cuma buat keluar uang, mending gak usah sayang darimu. Aku gak mau apa-apa, tanda tangan ini aja. Aku gak mau apa-apa, tanda tangan ini aja. Kak Jingyun, aku baru sendawa susu. Perutku sakit, datanglah pijitin aku. Iya, iya. Qinghe, aku tahu akhir-akhir ini. Aku bersalah. Tapi adikku Yo Mengjiao. Dia pergi 3 hari lagi. Tunggu dia pergi. Aku pasti ganti Samuel yang keromput kamu. Kakak, Datang, datang. Yo Jingyun, kau tidak layak menjadi suamiku, apalagi ayah dari anakku. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk menebus kesalahan. Qinghe, bagaimana kabarmu belakangan ini? Kakak, saat aku melepaskan hak waris keluarga Shen dulu, kau bilang selama aku membutuhkan, apapun yang terjadi, kau akan membantuku. Sekarang aku bertanya padamu, apakah janji itu masih berlaku? Selalu berlaku. Kalau begitu, aku ingin kau kembali sekarang dan menjemputku dari keluarga Yo. Baik. Aku sedang di luar negeri, beri aku 3 hari. Aku akan kembali menjemputmu. Qinghe, aku sudah bilang, selama kau membutuhkan. Apapun yang terjadi, aku akan membantumu.
Pergi, ambilkan kami 2 set baju mandi. Kalian punya tangan dan kaki. Kenapa tidak mengambil sendiri? Kakak Jingyun, kakak ipar sangat galak ya. Apa dia tidak ingin aku tinggal di sini? Jiao Jiao, jangan takut. Di rumah ini, kakak iparmu tidak berkuasa. Kalau dia tidak patuh, aku tidak akan memberinya uang saku. Sudah sampai belum, Jingyun? Kinghi, perusahaanku baru saja go public. Ini rumah besar yang kujanjikan untukmu, Kinghi. Mulai sekarang, semua keinginanmu akan kupenuhi. Aku tahu kau bisa melakukannya. Shen Zixing, terima kasih atas bantuanmu untuk perusahaan Jingyun. Yo Jingyun, kau pikir kesuksesanmu dalam karir semua hasil usahamu sendiri? Oh ya, ada sesuatu yang ingin kusampaikan. Jiao Jiao melihatmu hamil. Hatinya tidak seimbang. Jadi aku berencana membuatkan bayi tabung untuknya. Kau tidak keberatan, kan? Maksudmu, membiarkan adik angkatmu ini hamil dengan anakmu? Benar, tapi jangan berpikir macam-macam. Kami berdua tidak akan melakukan hal yang melampaui batas. Ini keinginan adikku sejak kecil. Aku harus membantunya mewujudkannya. Kakak ipar. Kakak ipar, aku tidak ingin memaksamu. Jika kau tidak setuju, aku bisa tidak meminta anak dari kakak Jingyun. Hanya, hidupku tidak ada artinya lagi. Lebih baik aku pergi ke tempat sepi dan bunuh diri saja. Aku tidak mau. Kamu mati saja. Kakak, Shen Qinghe, kamu gila ya? Jiao Jiao adalah adikku. Bagaimana bisa kamu memperlakukannya seperti ini? Kamu, air ketubanmu pecah. Jangan panik, aku akan segera mengantarmu ke rumah sakit. kakak ipar, tenang saja, aku tidak akan membiarkanmu melahirkan anak dari kakak Jingyun dengan mudah. Jika kamu berani menyentuh anakku, aku akan mengambil nyawamu. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Kinghe, tahan ya, kita akan segera sampai di rumah sakit. Halo, polisi lalu lintas. Aku ingin melaporkan menerobos lampu merah. Istriku akan segera melahirkan. Kakak Jingyun, kakiku dingin sekali. Bisakah kamu berhenti dan membelikanku selimut bayi? Kalau tidak, jauh-jauh akan masuk angin. Qinghe, Jiao Jiao, sejak kecil tubuhnya lemah, dia takut kedinginan. Aku akan membeli selimut bayi, segera kembali. Yo Jingyun, Jangan teriak, Shen Qinghe. Kamu masih tidak sadar? Akulah orang yang paling dicintai kakak. Perusahaannya, tabungannya, semuanya harusnya milikku. Bahkan jika nanti punya anak, itu harusnya anakku yang mewarisi hartanya. Kamu, istri yang tidak berguna, lebih cepat keluar saja. baik, aku akan pergi sekarang. Masih ingin memanggil taksi online. Kamu adalah istri kakak Jingyun.
Seharusnya menunggu dia kembali. Berikan padaku. Jiao Jiao, tahan sebentar lagi. Kita akan segera sampai. Mengerti, kakak Jingyun. Kok Jingyun. Sudah sampai, jauh-jauh. Sudah waktunya minum susu hangat. Bisakah kamu membelikannya untukku? Kalau tidak, Jiao tidak akan tumbuh tinggi. Yo Jingyun, apa yang kamu pikirkan? Aku benar-benar tidak kuat lagi, cepat pergi. Qinghe, Jiao sedang dalam masa pertumbuhan. Susu tidak boleh berhenti. Tahan lagi ya. Yo Jingyun. Qinghe, Cepat siapkan operasi. Qinghe Bankan. Qinghe. Kakak Jingyun, serahkan kakak ipar kepada dokter. Pasti tidak APA. Sudah datang ke sini. Lebih baik kita pergi ke ruang pengambilan sperma sekarang. Lakukan bayi tabung saja. Ayo pergi. Baiklah. Lagi pula aku juga tidak bisa membantu apa-apa. Yo Jingyun. Yo Mengjiao. Kalian lebih baik berdoa aku mati di meja operasi, kalau tidak, aku tidak akan membiarkan kalian lolos. Ibu melahirkan mengalami emboli air ketuban, tekanan pembuluh darah paru meningkat drastis. Darah tidak bisa membeku normal, detak jantung janin berhenti. Perlu segera menyelamatkan, mana keluarga pasien? Mengantar pasien terlambat, saat genting tidak ada orang. Bagaimana bisa ada keluarga yang tidak bertanggung jawab seperti ini? Jiao, aku saja yang pergi ambil sperma. Kamu lihat aku. Aku tidak bisa keluar. Kalau begitu aku bantu kamu. Sekarang kamu berbaring. Ini, Qinghe tidak APA kan? Kamu harus percaya dokter, mereka pasti akan menyelamatkan kakak ipar. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengosongkan pikiran. Jangan pikirkan apa-apa. Kalian pasangan brengsek ini, kalau anakku ada apa-apa, aku akan membuat kalian membayar dengan darah. Nyonya Shen, Anda datang terlambat sekali. Kami hanya bisa berusaha menyelamatkan nyawa Anda. Tidak bisa menyelamatkan anak Anda. Aku mengerti. Qinghe, maafkan aku, membuatmu menderita. Orang yang kamu minta maaf bukan aku, tapi anak kita. Tidak APA Qinghe, lihat. Aku sudah menyiapkan apa untukmu. Qinghe, anak hilang kita bisa punya lagi. Yang penting kamu selamat, kamu ingat tidak? Aku pernah janji padamu, saat karierku sukses. Kita pasti akan punya bayi. Sayang, anak yang ini gugurkan dulu. Sayang lihat. Sepatu anak saja sudah aku beli. Aku bersumpah,
nanti kita pasti punya anak lagi. Aku pasti akan melindunginya dengan baik. Membuat kalian menjadi ibu dan anak paling bahagia. Tunggu anak berikutnya. Aku tidak peduli kamu mau atau tidak, aku akan tetap mempertahankannya. Tidak bisa lagi untuk kedua kalinya meninggalkan darah dagingku sendiri. Sayang, tenang saja. Di masa depan, aku tidak akan membiarkan kamu dan anak terluka lagi. Yo Jin Yun, kapan kamu bisa mengerti? Aku dulu memaafkanmu. Bukan karena apa yang kamu berikan atau katakan, tapi karena kamu memberiku sebuah janji, membuatku merasa kamu masih mencintaiku. Kita masih punya masa depan. Dan sekarang, kita tidak memilikinya lagi. Ciao. Baju ini kamu yang beli, barang-barang di atas ini kamu yang taruh? Tidak Voltaire? Aku lihat anak orang lain lahir, di rumah dipasang. Banyak balon cantik untuk merayakan. Aku lihat balon-balon ini di rumah. Lalu taruh di atas. Oh, baju rupanya. King He, kamu jangan tersinggung. Jiao dia terlalu polos, tidak mengerti apa-apa. Dia juga ingin berbuat baik, kamu terima saja hadiahnya. Jangan marah lagi. Malam-malam ini, aku akan datang menemani. Setelah kamu sembuh, kita bisa punya anak lagi. Dia polos. Di perjalanan ke rumah sakit, dia minta ini itu. Sengaja menunda waktu. Dia bahkan merebut ponselku, tidak membiarkanku naik taksi sendiri. Dia ingin aku keguguran. Dia ingin aku pergi, supaya bisa mengambil posisimu sebagai Nyonya Yo. Yo Jin Yun, kenapa kamu tidak bisa sadar sedikit? Zhen King He, jangan asal tuduh. Bagaimana mungkin Jiao seperti yang kamu katakan? Dia sendirian naik taksi ke mall untuk membelikanmu hadiah. Ini pertama kalinya dalam hidupku membiarkannya pergi sendirian. Berbelanja. Kami sudah begitu baik padamu. Kamu masih mau apa lagi? Sudah, Kak Jin Yun, tidak usah dikatakan lagi. Semuanya salahku, membuat kakak ipar keguguran. Aku harus ikut mati untuk anak kalian. Sekarang juga aku akan cari mobil untuk ditabrak. Ciao. Shen King He, jika adikku karena kamu. Kenapa? Aku akan membuatmu ikut mati. Ciao. Shen Zixing, kapan kamu datang? Aku sudah memaksa memakai pesawat pribadi. Malam ini sampai. King He tunggu aku. Ching He Soul Pejai Tadi. Aku nggak akan mempermasalahkannya lagi. Jiao juga sudah kubujuk. Nanti kalau dia masuk, kamu minta maaf sama dia. Urusan ini selesai sampai di sini. Minta maaf? Kamu mau aku minta maaf sama dia? Aku lebih baik mati daripada minta maaf sama dia. Setelah malam ini, aku akan pergi. Kalian berdua. Nikmatilah dunia berdua kalian. Shen Ching He. Sudah, jangan ngomong sembarangan. Kamu nggak punya kerjaan, nggak punya background. Tanpa aku, mau jadi pengemis? Jiao besok pergi. Setelah dia pergi, kita bisa punya anak lagi. Kok Jin Yun. Jiao ngantuk, mau tidur. Oke, malam ini kita temani kakak ipar di rumah sakit. Gimana?
Malam ini, kakak ceritakan kisah kelinci kecil dan rubah kecil. Di hutan yang jauh. Yo Jin Yun. Yo Meng Jiao. Nikmatilah waktu kalian sekarang. Soalnya, kalian cuma punya 1 jam lagi untuk menjijikkanku. Kembalikan padaku. Enggak, kamu tidurnya nyenyak banget. TAPI. Ini tidur terakhir nyenyak yang bisa kamu dapatkan. Lebih baik kamu jangan banyak melawan. Biar perginya tenang. Aku juga nggak mau begini. Kalau mau nyalahin, salahin dirimu yang nggak mau berhenti ganggu aku. Kok Jin Yun. Kalau gitu, aku cuma bisa bilang dadah. Kembalikan. Jiao Jiao. Ada APA? Aku nggak tahu, aku baru bangun. Lalu lihat kakak ipar jatuh ke lantai, aku takut dia kenapa-napa. Aku langsung pencet tombol panggil. Ching He. Kamu keluar banyak darah. Pergi. Hanya sedikit lagi. Kakak Jin Yun, jangan takut. Kakak ipar pasti nggak apa-apa. Dokter, istriku gimana? Luka korban robek dan perdarahan hebat, harus transfusi darah. Stok darah di bank darah rumah sakit tidak mencukupi, harus mencari relawan dengan golongan darah yang cocok untuk mentransfusinya. Kalau tidak, dia dalam bahaya. Golongan darahku cocok dengannya. Ambil darahku. Kok Jin Yun, aku dengar donor darah berbahaya untuk kesehatan. Kamu tidak boleh donor. Jiao Jiao jangan takut, kakak iparmu dalam bahaya. Ini adalah kewajibanku. Paman dokter, bisakah cari orang lain untuk donor darah ke kakak iparku? Kakakku fisiknya lemah. Sedikit pun tidak boleh diambil. Atau, ambil darahku saja. Transfusi tidak bisa dilakukan jika golongan darah tidak cocok. Sekarang pasien sedang mengalami perdarahan hebat. Siap dicek yang terbuang menambah bahaya. Tuan, jika golongan darahmu cocok, aku akan ajakmu untuk donor darah sekarang. Ayo. Kok Jin Yun. Kalau kamu tetap mau donor darah, aku akan bunuh diri di depanmu. Jiao Jiao, kamu ini ngapain? Aku hanya ingin mentransfusi kakak iparmu. Kenapa kamu menyakiti dirimu sendiri? Kakak Jin Yun, apapun alasannya, aku tidak akan membiarkanmu menyakiti tubuhmu sendiri. Kalau kamu tetap pergi, aku akan bunuh diri di depanmu. Tuan, waktu adalah nyawa. Nona Shen bisa dalam bahaya kapan saja. Adikku yang bodoh, kakak juga tidak bisa membiarkanmu menyakiti dirimu sendiri. Begini saja, kakak akan antarmu pulang tidur dulu ya. Ayo. Dokter, tolong bertahan sebentar. APA. Setelah aku mengantar adikku tidur, aku akan segera kembali. Untuk donor darah ke King He, tunggu aku kembali. Kalau menunggu kamu kembali, darah Nona Shen sudah habis. SSC. Pelan-pelan, jangan sampai adikku tahu. Aku akan kembali untuk donor darah. Aku percaya padamu, kamu harus bertahan. Kamu.
Kepala bagian, denyut nadi Nona Shen semakin lemah. Segera mobilisasi semua orang di rumah sakit untuk tes darah. Lihat apakah ada yang cocok golongan darahnya dengan Nona Shen. Tidak perlu tes lagi. King He, aku pernah bilang, selama kamu butuh apapun yang harus kukorbankan, aku akan membantumu. King He, tunggu aku. Golonganku cocok dengan Nona Shen, ambil darahku. King He, aku di sini. Jangan sentuh aku. Maaf, sekarang aku alergi dengan hubungan kakak adik. Kamu tidak perlu menghindariku, hanya karena kamu menyerah. Hak waris keluarga Shen. Aku hanya menepati janji dalam transaksi kita, tidak ada yang lain. Aku tahu. Hari ini aku akan meninggalkan keluarga Yo. Selain itu, tolong bantu aku. Aku ingin memberi Yo Jingyun hadiah besar. Baik. Semua sesuai keinginanmu. Sudah, waktunya menyelamatkan King He. Semoga King He tidak apa. Dokter, di mana istriku Shen King He? Kamu datang terlambat, dia sudah meninggal. Apa? Bagaimana bisa? Aku sudah memperingatkanmu, jika ada yang ingin dikatakan. Pergi cari dia di kamar jenazah, dan katakan langsung padanya. King He. Apa ini? Di mana King He? Di mana jenazah King He? Yo Jingyun, simpan air mata buayamu itu. Kamu membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. King He, aku tidak mungkin membunuhmu. Aku mencintaimu, hanya saja. Aku sibuk merawat adikku belakangan ini bukan salahku. Kalau kamu masih tidak menyadari kesalahanmu, tunggu saja aku yang akan mengajarimu. Jangan, King He. Aku tahu aku salah, akan kuberikan pemakaman terbaik untukmu. Agar kau tenang di sana, jangan mencariku. King He. Kamu masih di sini? Hello. Segera adakan pemakaman untuk King He dengan standar tertinggi. King He, asal kau berkata. Aku bisa membuat keluarga Yo Jingyun hancur.
Tidak perlu repot-repot. Antara aku dan Yeo Jin-yun, ini urusan pribadi, tidak perlu kau ikut campur. Menggerakkan seluruh grup RIU hanya akan merepotkan. Tapi, aku memang butuh bantuanmu. Tenang, setelah ini selesai, aku akan menggantinya berlipat ganda. King Hee, aku kakakmu. Dulu kau yang melepaskan hak waris. Sehingga aku mewarisi grup RIU. Asal kau mau, aku bisa kembalikan grup ini kapan saja. Tidak. Kau anak angkat orang tuaku. Kita tidak punya hubungan darah sama sekali. Lebih baik kita menjaga jarak. Tidak, apa bedanya? Yeo Jin-yun, aku akan memberimu kejutan besar. Di pemakamanku. Kakak ipar, maafkan aku tidak merawatmu dengan baik. Seandainya aku lebih teliti, aku bisa menyadari kamu jatuh dari tempat tidur lebih awal, kamu tidak akan meninggal. Ini semua salahku, aku seharusnya mati bersamamu. Jiao Jiao. Jangan, cepat bangun, kakak iparmu melihatmu seperti ini. Hatinya akan sedih, jangan halangi aku ingin mengikuti kakak iparku. Mati bersama. Ini bukan salahmu. Kamu sudah cukup baik kepada King Hee. Aku baru pertama kali melihat adik yang begitu dalam perasaannya. Terhadap kakak ipar, sungguh orang yang berperasaan, pasti. Hubungan mereka sehari-hari sangat baik, ya? Bisa mengadakan pemakaman dengan standar setinggi ini, tuan rumah. Dan kekasihnya pasti sangat mencintai satu sama lain, ya? Bisa mengadakan pemakaman dengan standar setinggi ini, tuan rumah. Dan kekasihnya pasti sangat mencintai satu sama lain. Shen Qinghee, kau berani melawanku. Dengan menyingkirkanmu, tidak akan ada lagi yang menghalangi rencanaku. Segala sesuatu milik kakak Jin-yun akan menjadi milikku. King Hee. Lihat, aku menyiapkan pemakaman mewah untukmu. Tenanglah di perjalananmu, jangan kembali lagi. Jangan kembali mencari kami. Bayarkan aku memberi 3 penghormatan terakhir. Untuk berpamitan dengan King Hee. King Hee, selamat tinggal. Hantu. Lama tidak berjumpa. Yeo Jin-yun. Lama tidak berjumpa. Yo Meng Jiao. Apa yang kau takutkan? Bukankah kau ingin mati bersamaku? Ayo. Aku akan membawamu bersama. Maaf Shen Qinghee. Aku tadi hanya berbicara sembarangan. Aku mohon, aku tidak ingin pergi. Tidak ingin pergi. Baik, mari kita lihat apakah sikap permintaan maafmu cukup tulus atau tidak. Maaf, aku seharusnya tidak sengaja membuat kakak Jin-yun membeli susu dan selimut, menunda waktu persalinanmu. Aku juga seharusnya tidak sengaja mencabut selang pernapasanmu. Maaf. Aku mohon, aku benar-benar tahu salah, aku tidak ingin mati.
Jiao Jiao, semua hal ini kamu sengaja lakukan? Kakak Jingyun, kakiku sangat dingin. Bisakah kamu berhenti dan membelikanku selimut bayi? Kalau tidak, Jiao Jiao akan kedinginan. Cheng He, Jiao Jiao, sejak kecil tubuhnya lemah, dia takut kedinginan. Aku akan membeli selimut bayi, segera kembali. Kembalikan padaku. Tidak, aku lihat kamu tidur nyenyak. Tapi, ini adalah tidur nyenyak terakhirmu. Baik, jadi, ekspresi sedihnya tadi. Hanya pura-pura, Jiao. Dialah pembunuh kakak iparnya, bukan aku. Aku melakukan ini. Aku melakukan ini karena takut kakak Jingyun tidak mencintaiku lagi setelah punya anak. Aku tidak sengaja ingin membunuh kakak ipar. Maaf kakak ipar. Aku mohon, jangan bawa aku pergi. Kakak Jingyun. Bos Show, jangan percaya Jiao. Dialah yang membunuh kakak ipar. Kamu dan Bos Yo hanya hubungan kakak adik angkat. Dia punya anak dan keluarga itu normal. Apa hakmu untuk iri dan berbuat jahat? Menjijikkan. Bukan aku tidak. Kakak Jingyun, percaya padaku, sejak Kessel. Orang yang paling aku sukai adalah kamu. Aku melakukan ini karena ingin mempertahankanmu. Jangan bicara lagi, Jiao Jiao masih kecil. Aku yakin dia tidak berniat jahat. Shen Qinghe. Jika ada masalah, hadapi aku. Yo Jingyun. Pernahkah aku bilang akan membiarkanmu pergi? Bukankah kamu sama seperti Yo Mengjiao? Ingin pergi bersama aku? Kalau begitu, ayo. Shen Qinghe, apa salahku padamu? Saat kamu melahirkan, aku mengantarmu ke rumah sakit secepat mungkin. Kamu terluka, aku lebih aktif memberimu darah, ya. Aku sempat karena Jiao Jiao. Terlambat sedikit, tapi bukan berarti aku. Perasaanmu palsu, sampai-sampai kau memperlakukanku seperti ini? Perasaanmu selalu mengutamakan Yo Mengjiao dalam segala hal. Membiarkanku mati kehabisan darah. Yo Jingyun, kau lebih menjijikkan daripada Yo Mengjiao. Lebih pantas mati. Tunggu, dia punya bayangan. Dia punya bayangan, dia bukan hantu. Shen Qinghe, kau pura-pura mati, kau berani menakut-nakuti kami dengan hantu? Kau tahu, saat aku mendengar kabar kau meninggal, betapa sedihnya aku? Kau keterlaluan. Yo Jingyun, buat apa? Saat aku hampir mati. Bukankah kau buru-buru pulang untuk tidur dengan adikmu ini? Kakak ipar, aku tahu kau marah, tapi kau. Kali ini kau keterlaluan. Kami semua sangat khawatir tentangmu. Kau bahkan memanfaatkan kebaikan kami untuk melampiaskan amarahmu. Jiao Jiao tenang. Kali ini, aku sama sekali tidak akan memaafkan kakak iparmu. Maafkan aku. Yo Jingyun, kau melindungi Yo Mengjiao. Membiarkannya perlahan-lahan membuatku keguguran. Bahkan hampir mati. Yang seharusnya tidak memaafkan adalah aku. Hanya seorang anak, berapa kali aku katakan. Kita bisa punya anak lagi. Jiao Jiao masih marah. Dia tidak memikirkan konsekuensi, tapi kau bermain hantu palsu untuk menakut-nakuti kami. Bagaimana jika kau membuat Jiao Jiao ketakutan? Jangan salahkan kakak ipar, kakak Jingyun. Ini salahku. Kakak ipar, jangan menakut-nakutiku lagi, ya? Aku akan berlutut untukmu. Jiao Jiao. Yang harus berlutut dan minta maaf adalah dia. Shen Qinghe. Kali ini kau benar-benar keterlaluan. Aku tidak bisa menahannya lagi. Sekarang juga berlutut dan minta maaf pada Jiao Jiao. Kita masih bisa lanjut, kalau tidak, ketemu di kantor catatan sipil.
tidak perlu repot-repot. Kita sudah lama bercerai. Aku tidak mau apa-apa, tanda tangani ini. Kakak Jingyun, aku baru saja bersendawa susu. Perutku sakit, datang dan urut untukku, ya? Baik, baik, baik. Shen Qinghe, kamu berani mengancamku dengan perceraian? Shen Qinghe, kamu cuma ibu rumah tangga. Cuma bisa bersih-bersih, cuci baju, masak. Tanpa aku, kamu bahkan gak bisa makan. Kalau cerai, yang bakal berlutut minta pulang, bukan aku, tapi kamu. Berlutut minta padamu. Yo Jingyun, seminggu kemudian, aku akan bangkrutkan perusahaanmu. Yang bakal minta ampun cuma kamu. Bikin perusahaanku bangkrut? Pakai apa? Kamu cuma ibu rumah tangga biasa. Aku ini CEO grup perusahaan ternama. Modal apa yang kamu punya buat bangkrutkan aku? Cuma pakai trik-trik receh begini? Kakak Qinghe, nggak perlu marah sama kakak Jingyun. Kalian sudah menikah 3 tahun. Kakak Jingyun selalu nafkahin kamu. Baik banget sama kamu. Kalau kamu nggak suka aku pergi aja. Nggak perlu karena aku rusak hubungan kalian yang sudah 3 tahun. Pergi, ambilin kami 2 baju mandi. Kalian kan punya tangan kaki. Ngapain nggak ambil sendiri? Jiao jiao jian gon takut. Di rumah ini, kakak iparmu nggak berkuasa. Kalau dia nggak nurut, aku nggak kasih uang jajan aja. Shen Qinghe kamu hila ya? Jiao jiao kenediku. Gimana bisa kamu perlakukan dia seperti ini? Qinghe, Jiao dari kecil tubuhnya lemah, dia takut kedinginan. Aku beli selimut bayi dulu, bentar balik. Yo Jingyun. Kakak ipar, tenang aja. Aku nggak akan gampang biarin kamu melahirkan anak dari kakak Jingyun. Jangan teriak-teriak, Shen Qinghe. Kamu masih nggak sadar? Aku ini orang yang paling dicintai kakak. Perusahaannya, tabungannya, harusnya jadi milikku. Bahkan nanti punya anak, harusnya anakku yang mewarisi hartanya. Mau panggil taksi online? Kamu kan istri kakak Jingyun. Harusnya tunggu dia pulang dong. Kasih aku. Cepat siapkan operasi, Qinghe. Qinghe Bankan. Qinghe. Kalian berdua pasangan anjing. Jika anakku sampai terjadi sesuatu, aku akan membuat kalian membayar dengan darah. Kamu berani memukulku? Shen Qinghe, kamu hila ya? Jiao sudah cukup baik padamu. Berani-beraninya kamu memukulnya. Aku memang sengaja memukulnya. Yo Meng Jiao. Setiap kali kamu pura-pura lemah dan menjijikan, itu membuatku muak. Tamparan ini hanya awal. Foto kenangan untuk kalian berdua. Barulah akhir dari segalanya. Shen Qinghe, aku rasa kamu benar-benar gila. Aku beritahu kamu. Nanti bahkan jika kamu berlutut memohon, aku tidak akan memaafkanmu. Yo Jingyun, apa? Tamparan ini masih belum bisa menutup mulutmu ya?
Kamu sangat menyukai kakakmu ini? Dia dipukul, pasti kamu sangat sedih kan? Mau tidak mau, menerima tamparan lagi untuknya? Jangan, jangan. Kakak Jingyun, perutku agak sakit. Apakah anak kita bermasalah? Cepat selamatkan aku, cepat. Jiao Jiao. Shen Qinghe, kamu masih punya hati nurani tidak? Jiao Jiao mengandung anakku. Meskipun kamu kehilangan anakmu, kamu tidak boleh membuatnya keguguran. Tenang saja, aku tidak akan membuatnya keguguran. Pergilah, bawa dia ke rumah sakit. Sekarang kamu baru berbaik hati, sudah terlambat. Aku beritahu kamu, jika anak kita sampai terjadi sesuatu, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Yo Jingyun, aku tentu akan menyimpan anak Yo Mengjiao. Aku ingin melihat ketika kamu jatuh miskin dan tidak punya uang sepeser pun, apakah anak ini, adik ini, masih mau kamu lindungi atau tidak? Qinghe, pesanan bernilai tinggi yang kamu inginkan. Sudah aku berikan ke grup Yo. Terima kasih, Shen Xixing. Yo Jingyun, setelah mendapatkan pesanan bernilai tinggi, kamu akan semakin sombong. Semakin tidak menganggapku. Saat kamu mengetahui kebenarannya, itulah hari aku akan menghancurkan hidupmu sepenuhnya. Jiao Jiao, dokter bilang anaknya baik-baik saja. Kamu hanya kaget, butuh istirahat sebentar. Shen Qiantekat, aku akan selalu menemanimu selama ini. Ya, terima kasih kakak Jingyun. Shen Qinghe itu benar-benar. Kamu begitu baik padanya, dia malah tidak menghargai. Bahkan membuatmu malu di pemakaman. Kamu tidak boleh membiarkannya begitu saja. Kalau tidak, dia akan semakin menjadi-jadi. Tenang Jiao Jiao, aku dapat kabar. Grup Yo baru saja menerima pesanan mahal dari grup Riwe. Ini cukup membuat kita menjadi orang terkaya di Yuncheng. Pesta perayaan 3 hari lagi. Aku berencana mengundang Shen Qinghe. Nanti, biarkan dia kehilangan muka di depan orang-orang penting Yuncheng. Untuk membalas dendam Jiao Jiao. Ya, kakak Jingyun yang terbaik. Shen Qinghe, aku tidak akan membiarkanmu tenang. Sampaikan, Nyonya Shen Qinghe akan menjadi eksekutif grup kita, mewakili grup Riwe, untuk menghadiri pesta perayaan grup Yo 3 hari lagi. Baik. Selain itu, siapkan untukku seragam kebersihan. Seragam kebersihan? Kamu mau apa? Awalnya aku ingin diam-diam datang ke pesta ini, memberi kejutan untuk Yo Jingyun. Tapi baru saja dia mengirimiku undangan. Dia sepertinya benar-benar berpikir dengan kemampuannya sendiri bisa mendapatkan pesanan mahal grup Riwe. Kalau dia begitu percaya diri, aku akan memberinya. Saat dia berada di puncak kejayaannya, biarkan dia menyadari semua tebakannya tentangku benar. Aku yang menyewa orang untuk pura-pura aku meninggalkannya, hanya bisa menjadi petugas kebersihan. Kebetulan kita bertemu di pesta. Aku sangat menantikan melihat Yo Jingyun. Sikap sombongnya. Lebih menantikan saat aku mengungkapkan kebenaran. Ekspresi di wajahnya. Lakukan seperti yang dia perintahkan. Baik. Qinghe, setelah urusan ini selesai, aku bisa meninggalkan grup. Aku akan menyerahkan grup ini padamu. Lagi pula, ini adalah peninggalan orang tua untukmu. Tidak perlu. Aku sudah melepaskan hak waris.
Grup RIU ini tidak ada hubungannya lagi denganku. Tenang saja. Setelah aku menyelesaikan Yo Jingyun, aku akan memberikan keluarga Yo padamu sebagai ucapan terima kasih. Aku tidak akan membuat usahamu sia-sia. King Hee. Kapan kamu baru sadar? Yang kuperhatikan bukanlah grup RIU, melainkan dirimu. Kerja sama yang menyenangkan. Benar juga datang, Yo Jingyun. Aku memang tidak salah menebakmu. Kakak Jingyun, pesta kemenangan ini membosankan sekali. Kenapa eksekutif grup RIU belum datang juga? Jiao sayang. Grup RIU sebagai konglomerat nomor 1 di dunia. CEO-nya sibuk dan terlambat itu wajar. Begini saja, kalau bosan, aku akan lihat apakah Shen Qinghe sudah datang. Kita ganggu dia sedikit. Buat Jiao senang ya. Kakak Jingyun, lihat petugas kebersihan itu. Mirip Shen Qinghe tidak? Kakak Jingyun, lihat petugas kebersihan itu. Mirip Shen Qinghe tidak? Shen Qinghe. Kukira kau punya pengaruh besar di belakang layar, ternyata. Semua ini hanya gertakan belaka. Menyedihkan sekali. Jiao. Lihat nanti bagaimana aku mengganggunya. Shen Qinghe. Kakak Qinghe, jangan buru-buru pergi dong. Kebetulan bertemu di sini, tidakkah kau ingin bernostalgia dengan kami? Aku dan kalian. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Shen Qinghe. Bukankah kau bilang akan menghancurkan perusahaanku dalam seminggu? Dengan cara menjadi petugas kebersihan? Sebenarnya, Kakak Qinghe, kau tidak perlu pura-pura kuat. Aku yakin, asalkan kau mengakui kesalahanmu, Kakak Jingyun pasti bisa memberimu pekerjaan yang lebih baik daripada petugas kebersihan. Maaf. Yo Jingyun. Awalnya aku ingin menemanimu menyelesaikan sandiwara ini. Membuatmu lebih puas sebentar, tapi kalian berdua seperti ini. Sangat lucu sekali. Jujur saja, aku bukan petugas kebersihan. Eksekutif grup RIU yang kalian tunggu adalah aku. Kamu Shen Qinghe, maksudmu. Kamu memakai seragam petugas kebersihan, memegang sapu. Menyapu di sini, hanya dengan satu kalimatmu, kamu jadi CEO Grup RIU. Kakak Qinghe, apakah kamu terlalu tertekan sampai tidak waras? Haruskah aku minta Kakak Jingyun mengantarmu ke rumah sakit? Yah, tertawalah sepuasnya, sebentar lagi. Kalian mungkin tidak akan bisa tertawa lagi. Shen Qinghe, kamu belum tahu ya. Hari ini grup RIU, grup keuangan nomor 1, akan menandatangani kontrak mahal dengan grup Yo. Semua kemewahan ini seharusnya ada bagianmu. Sayangnya kamu sendiri yang merusak kebahagiaanmu. Kakak Qinghe, sekarang menyesal pun sudah terlambat. Kakak Jingyun sudah memberimu kesempatan. Kamu sendiri yang tidak menghargainya. Sudah selesai? Kalau sudah, aku akan ganti baju untuk menghadiri pesta perayaan. Hahaha. Shen Qinghe, jangan berpura-pura, kurasa.
Kamu hanya mencari alasan untuk kabur. Kakak Jingyun, aku punya ide. Karena kakak King Hee suka berakting. Kenapa kita tidak temani dia sampai akhir? Kakak King Hee, karena kamu bilang kamu adalah eksekutif grup RU. Kenapa kamu tidak naik ke panggung dan berpidato? Jadi kalau manajer hotel menanyakan, kamu bisa bilang, kamu menyapu sampai ke panggung. Sudah kubilang dari tadi. Hanya saja kalian tidak percaya. Yo Jingyun. Kalau begitu, kita lihat saja nanti. Minggir. Shen Qinghee, kau pura-pura mati untuk menipuku? Dan hampir membuat Jiao Jiao celaka? Sampai sekarang, kau pikir bisa pergi dengan mudah? Bukannya kau bilang, kau adalah CEO grup RIU? Kalau begitu, naiklah ke atas. Baiklah. Kenapa yang naik ini petugas kebersihan? Pada momen penandatanganan kerjasama antara grup Yo dan grup RIU ini, aku, Yo Jingyun, di acara jamuan ini, bertemu dengan seseorang yang mengaku sebagai eksekutif grup RIU. Sosok yang sangat spesial. Maafkan aku, Yo Jingyun, yang kurang cermat. Tidak pernah melihat CEO grup RIU sebelumnya. Jadi, aku ingin meminta bantuan para pejabat penting Yun Cheng untuk memastikan, apakah orang yang mengenakan seragam petugas kebersihan di atas panggung ini benar-benar eksekutif grup RIU? Apakah orang yang mengenakan seragam petugas kebersihan di atas panggung ini benar-benar eksekutif grup RIU? Pas Joe, Anda sedang bercanda dengan kami kan? Mana mungkin eksekutif grup RIU adalah petugas kebersihan? Grup RIU adalah konglomerat nomor 1 di dunia. Dan bahkan memberikan pesanan bernilai fantastis kepada grup Yo. Jika mereka melihat seorang petugas kebersihan pura-pura jadi eksekutif di sini, bagaimana jika mereka marah dan menarik pesanannya? Cepat turun! Turun, 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 turun. Shen Qinghee. Hanya karena kau memasukkan diri sebagai eksekutif grup RIU ini, aku bisa membuatmu tidak bisa hidup tenang di Yun Cheng. Wah, TAPI. Aku masih bisa memberimu kesempatan untuk meminta maaf. Sekarang juga, berlutut latihan minta maaf kepada kami semua. Juga kepada grup RIU. Minta maaf. Kakak King Hee, sepatlah berlutut. Kau sudah menikah dengan kakak Jingyun selama 3 tahun. Dia pasti akan memberimu jalan keluar. Mengingat kau sudah melayani kami selama ini. Berlutut dan minta maaf. Minta maaf. Berlutut. Minta maaf. Kakak King Hee, jika saja kau lebih cepat menyerah dan mengakui kesalahanmu kepada kakak Jingyun, tidak akan sampai seperti ini, kan? Jangan memberontak lagi, cepat berlutut. Siapa tahu, kau masih bisa mempertahankan pekerjaan sebagai petugas kebersihan ini. Yo Jingyun. Yo Meng Jiao. Kalian menghasut begitu banyak pejabat penting di kota Yun. Memaksa eksekutif grup RIU untuk berlutut di depan umum. Aku bahkan tidak perlu merencanakan. Kalian benar-benar tidak meninggalkan jalan hidup untuk diri sendiri. Shen Qinghee. Kurasa kau berakting sampai kau sendiri percaya. Benar-benar tidak menyesal sampai melihat peti mati. Kakak Jingyun, kau terlalu memanjakannya. Dia masih belum tahu akibatnya melawan grup RIU. Menjara ini hanya permainan castle. Seorang penipu yang menyakiti adikku. Mengapa aku harus memanjakan sikap buruknya? Satpam. Jika dia tidak mau berlutut, paksa dia. Hari ini, aku akan membuatnya meminta maaf kepada semua pejabat kota dan grup RIU. Grup RIU tiba.
Shen Qinghe. Grup RIU akan segera tiba. Ini kesempatan terakhirmu. Oh, benarkah? Biarkan orang dari grup RIU melihat. Hari ini di sini. Siapa yang seharusnya berlutut dan meminta maaf? Shen Qinghe. Kau pikir tinggal di atas panggung bisa menghancurkan bisnis grup Yo? Ku beritahu padamu, yang kau hancurkan hanya hidupmu sendiri. Melawan grup RIU, tidak ada perusahaan yang berani mempekerjakanmu. Nanti, kau benar-benar harus mengemis. Bos Yo, cepat turunkan dia. Membiarkan petugas kebersihan berdiri di atas panggung untuk menyambut, tidak pantas. Ayah Kakak Jingyun. Dia tidak punya apa-apa untuk dikhawatirkan jika dia nekat ingin menggagalkan bisnismu di depan grup RIU. Bagaimana jika dia bertindak hila? Cepat turun. Tadi sepertinya kau yang menyuruhku naik. Sekarang ingin aku turun. Bisa saja. Kau berlutut dulu, minta maaf. Shen Qinghe. Eksekutif grup RIU tiba. Di mana eksekutif grup RIU? Di sini. Kau. Aku adalah eksekutif grup RIU. Shen Qinghe. Tadi itu cuma samaran aku aja, sebagai tukang bersih-bersih. Kakak Jingyun, ini sebenarnya apa sih keadaannya? Apa benar dia eksekutif grup RIU? Masa sih? Pasti ini kayak waktu pemakaman dulu. Dia yang bayar orang buat nipu. Shen Qinghe, emang seru banget gituan? Dulu sewa bodyguard buat jadi hantu, sekarang sewa sekelompokin hostess buat main drama bareng. Uang hasil jadi tukang bersih-bersihmu, habis buat itu semua kan? Kamu pikir ganti baju, sewa beberapa orang, bisa pura-pura jadi eksekutif grup RIU? Kamu anggap semua elit kota Yun ini bodoh ya? Kakak Qinghe, udah deh jangan main-main. Niru-niru petinggi grup RIU itu ilegal loh. Kalau kamu nggak kesal sekarang, Kakak Jingyun masih bisa bantu minta ampun. Kalau enggak, pas orang grup RIU datang, udah telat. Aku males bacot sama kalian. Aku kesini mewakili grup RIU. Buat tanda tangani proyek kolaborasi level A, kode YC108. Total investasi 10 miliar, tahap pertama cair 2 miliar. Dana ini khusus buat ekspansi sektor energi baru grup Yo. Kalau grup Yo ada masalah reputasi atau integritas serius, maka grup RIU berhak batalkan kerjasama dan minta ganti rugi. Kamu, kok bisa kamu tahu detail kontraknya? Apa kamu nyuruh orang intip rahasia bisnis grup Yo kita? Gak kapok sebelum lihat peti mati ya. Lihat sendiri siapa yang tanda tangan di kontrak ini. Ini. Kok bisa kamu? Gak mungkin. Kakak Jingyun, ini pasti dia yang palsuin. TAPI. Cap resmi grup RIU, mana bisa dipalsuin? Udah dari tadi aku bilang,
aku eksekutif grup Riwei. Tapi kalian, ada dibohongin sama Yo Jingyun ini, dipaksa buat nyuruh aku sungkem. Nah sekarang, kalian sama Yo Jingyun ini, tanggung konsekuensinya. Sebagai eksekutif, grup Riwei yang urus kota Yun, aku umumkan. Mulai sekarang, semua proyek grup Riwei gak akan libatkan kota Yun. Nona Shen, jangan dong. Aku juga dibohongin Yo Jingyun. Jadi bersikap kurang ajar. Aku mau batalin. Dengen Samuel kerja semuanya. Aku juga, aku umumkan pemutusan semua kerjasama dengan grup Yo. Nona Shen, aku tahu salahku. Kalian semua gila? Dia. Bagaimana mungkin dia adalah eksekutif grup Riwei? Stempel ini pasti palsu. Dia pasti berpura-pura, seperti di pemakaman terakhir kali. Yo Jingyun, yang gila itu kamu kan? Kontrak dan stempel ada di depanmu. Kamu masih percaya kata-kata adikmu? Apakah semua ini palsu? Aku. Kakak Jingyun, kamu percaya Jiao Jiao? Aku percaya Shen Qinghe? Perempuan jahat ini bilang. Shen Qinghe. Kamu pura-pura mati, kamu berani menakut-nakuti kami. Kamu tahu, ketika aku mendengar kabar kematianmu. Betapa sedihnya aku. Kamu keterlaluan. Dia ingin aku keguguran. Dia ingin aku pergi, supaya bisa menjadi Nyonya Yo. Yo Jingyun, kenapa kamu tidak bisa sadar? Shen Qinghe, jangan asal tuduh. Bagaimana mungkin Jiao Jiao seperti yang kamu katakan? Dia sendirian naik taksi ke mall untuk membelikanmu hadiah. Ini pertama kalinya dalam hidupku, aku membiarkannya sendirian. Untuk berbelanja, kami sudah begitu baik padamu. Kenapa kamu masih bertingkah? Jiao Jiao. Tenang, aku tentu percaya padamu. Kakak Jingyun yang terbaik. Dua orang gila. Nona Shen, kamu lihat sendiri, kami semua ingin minta maaf. Sekarang, hanya mereka berdua yang membuat keributan di sini. Kalian sekarang tidak memaksaku untuk berlutut minta maaf? Berikan aku kesempatan lagi, Nona Shen. Tolong berikan aku satu kesempatan untuk membuktikan diri. Aku batalkan semua hubungan dengan Yo. Ya, penipu seperti Yo Jingyun harus dibiarkan bangkrut total dan diusir dari Yunchen. Berikan aku kesempatan lagi. Bisa, aku bisa berikan kalian kesempatan dalam 3 menit. Pergilah dari sini, jika masih ada yang muncul di hadapanku. Akan ku blacklist. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan pergi. Tidak boleh pergi. Dia palsu, kalian tidak bisa putus kerjasama dengan grup Yo. Grup Yo akan bangkrut. Kakak Jingyun tidak akan bisa menafkahiku. Urusan mereka sudah selesai, sekarang. Giliran kalian. Yo Jingyun. Kamu bisa terus membohongi dirimu sendiri. Percaya omong kosong Yo Menjiao. Tapi satu hal yang harus kamu pahami, tanpa tanda tanganku. Dana dari grup RIU, 1 sen pun tidak akan sampai ke tanganmu, Yo Jingyun. Kakak Jingyun, dia menipumu. Kamu langsung hubungi direktur grup RIU, ya? Keluarga Zhou Taidak bangkrut. Jiao masih ingin hidup enak dengan baik. Tapi direktur itu tidak bisa dihubungi. Tidak perlu menghubungi. Qinghe, aku bilang, selama kamu butuh apapun yang harus aku korbankan, aku akan membantumu. Tidak perlu menghubungi. Aku sudah datang. Bos Shen, akhirnya Anda datang. Bos Shen, wanita jahat ini. Selalu bilang dirinya adalah eksekutif grup RIU. Jiao sangat ketakutan. Cepat hukum dia, ya? Qinghe, tidak apa-apa. Aku masih tidak tenang, jadi datang melihat. Mereka tidak menyakitimu, kan? Aku baik-baik saja, kamu tidak perlu khawatir. Bos Shen, APA maksudmu? Kami yang menandatangani kontrak denganmu. Apa otak kalian rusak? Telinga juga tuli? Dengar baik-baik. Shen Qinghe,
adalah eksekutif grup RIU, dia juga putri keluarga Shen. Adikku. Yo Jingyun. Yo Mengjiao. Ada apa ini? Kenapa diam semua? Telinga tuli lagi. Atau otak rusak lagi? Qinghe, aku. Kok Qinghe. Jiao Jiao salah paham. Jiao Jiao minta maaf. Tolong jangan marah lagi, ya? Kak Jising. Jiao Jiao tidak sengaja. Tolong bantu Jiao Jiao jelaskan ke Kak Qinghe. Ya? Jiao Jiao mohon padamu. Jauhkan tangan kotormu. Aduh. Shen Jising. Jiao Jiao sudah merendah seperti ini. Kenapa kamu tidak kasihan sama sekali padanya? Wanita yang berpura-pura kekanak-kanakan seperti ini, hanya orang seperti kamu. Yang gila akan menyukainya. Virasal APA. Jiao Jiao memang dari kecil sudah seperti ini karakternya. Tadak tahu APA. Look at dia menggemaskan. HMPH, Yo Mengjiao. Kamu pikir dengan terus berpura-pura lucu dan mengiba bisa lolos dari kali ini? Shen Qinghe. Jiao Jiao juga adikmu. Bagaimana bisa kamu tega padanya? Kok Qinghe. Jiao Jiao benar-benar tahu salah. Tolong maafkan aku, ya? Baik. Aku bisa tanda tangan. Tapi aku mau kalian berlutut dan menampar diri sendiri. Sampai aku bilang berhenti. Shen Qinghe, jangan keterlaluan. Aku bisa mengerti kamu marah padaku. Tapi Jiao Jiao tidak bersalah. Kenapa kamu suruh dia menampar dirinya sendiri? Kakak Qinghe, Jiao Jiao takut sakit. Tolong jangan lakukan ini, ya? Sudah cukup, Yo Mengjiao. Simpan sikap menjijikkanmu, trikmu ini tidak mempan padaku. Shen Qinghe, kamu harus sekejam ini? Waktuku sangat berharga. Aku hanya kasih waktu 10 detik untuk pertimbangan. 9, 8, 7, Jiao Jiao. 6. Demi masa depan kita, bersabarlah sebentar. Ayo berlutut bersamaku. Kok Jingyun. Kenapa kamu bisa menyuruhku berlutut padanya? 3, 2, Qinghe, maafkan aku. Aku yang salah, aku yang bersalah padamu. Aku salah, kakak Qinghe. Aku yang tidak baik, aku yang iri padamu. Kumohon maafkan aku. Tolong tanda tangani kontrak ini, ya? mau. Tidak mungkin. Chen Gan. Shen Qinghe. Apa lagi yang kamu mau? Kami sudah melakukan apa yang kamu minta, menampar diri sendiri. Kenapa kamu ingkar janji? Aduh, aku tidak ingkar janji. Aku hanya setuju untuk menandatangani kontrak ini. Tapi tidak setuju untuk memberikannya padamu. Aku sudah menandatanganinya. Yo Jingyun. Selamat menikmati hidup bangkrutmu. Dan kamu Yo Mengjiao. Lihatlah baik-baik kakakmu yang tidak punya apa-apa ini. Semoga kamu masih bisa terus merajuk dan manja. Qinghe. Aku sudah mengakui kesalahanku, kamu sudah melampiaskan amarahmu, kumohon maafkan aku. Ingatlah saat-saat indah yang pernah kita lewati bersama.
Rumah besar yang kubelikan untukmu, sepatu bayi yang kubelikan untukmu. Aku yakin, di hatimu masih ada aku. Kumohon maafkan aku, mari kita rujuk. Sayang, anak yang ini kita gugurkan dulu ya. Sayang, lihat. Bahkan sepatu anak sudah kubeli. Aku bersumpah, kalau kita punya anak lagi nanti, aku akan melindunginya dengan baik. Membuat kalian menjadi ibu dan anak yang paling bahagia. Untuk anak berikutnya. Tidak peduli kamu mau atau tidak, aku akan mempertahankannya. Tidak bisa lagi membuang darah dagingku untuk kedua kalinya. Sayang, tenang saja. Mulai sekarang aku tidak akan membiarkan kamu dan anak terluka lagi. Mulai sekarang aku tidak akan membiarkan kamu dan anak terluka lagi. Jiao, aku bisa ambil sperma sendiri. Kamu lihat aku. Aku tidak bisa keluar. Kalau begitu aku bantu ya. Kamu berbaring dulu. Qinghe tidak apa kan? Kamu harus percaya dokter, mereka pasti akan menyelamatkan kakak ipar. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah mengosongkan pikiran. Jangan pikirkan apapun. Kalian berdua pasangan brengsek. Kalau anakku sampai ada apa-apa, aku akan membuat kalian membayar dengan darah. Tidak mungkin. 3 hari lagi, grup Yo akan lenyap. Selamat tinggal, Yo Jingyun. Pejenggen. Dilihat dari wajah atau tubuh, Shen Qinghe mana bisa menandingiku? Kenapa dia bisa mendekati CEO grup RIU? Sementara aku hanya dapat sampah ini. Apa yang Shen Qinghe bisa lakukan, aku juga bisa. Jiao. Kamu jangan khawatir. Aku kenal Qinghe. Sekarang dia sedang emosi. Tunggu sampai dia tenang. Aku akan minta maaf baik-baik padanya. Dia pasti akan memaafkanku. Setelah kita rujuk, aku pasti akan bangkit kembali. Dia pasti akan memaafkanku. Setelah kita rujuk, aku pasti akan bangkit kembali. Jangan sentuh aku dengan tangan kotormu. Bangkit kembali? Zhou Jingyun, kamu hila ya? Si Caption Qinghe tadi. Kamu tidak lihat? Dia ingin menginjakmu sampai ke lumpur. Sekarang kamu cuma orang miskin yang tidak punya apa-apa. Kamu akan bangkrut dan punya banyak hutang. Kamu tidak pantas jadi kakakku. Jiao. Apa maksudmu ini? Kok tiba-tiba berubah jadi orang lain? Dulu kamu tidak seperti ini. Dulu aku pura-pura di depanmu karena kamu kaya. Sekarang kamu sendiri susah, aku tidak mau berpura-pura lagi. Zhou Mengxiao, ternyata kamu orang yang materialistis. Aku selalu menganggapmu adik kandung dan memperlakukanmu dengan baik. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan bersikap dingin pada Qinghe. Tidak akan bercerai dengan Qinghe. Demi aku? Jangan lebay. Kamu hanya menikmati perasaan dibutuhkan dan diandalkan olehku saja. Kamu sambil merendahkan Shen Qinghe. Dia cuma ibu rumah tangga tapi serakah minta pujian dariku. Pujianku. Kamulah yang paling munafik. Kamu. Aku benar-benar buta. Karena kamulah, aku putus dengan Shen Qinghe.
Mulai sekarang, kamu bukan adikku lagi. King He, menikahlah denganku. Aku janji. Mulai sekarang, hanya kamu yang aku sayang. Tak akan ku biarkan kamu tersakiti. Ternyata, yang selama ini mencintaiku adalah King He. Aku akan cari dia untuk balikan. Shen King He, tunggu aku merebut Shen Xising darimu. Akan ku balas dendam 100 kali lipat. Perusahaan Yeo Jingyun sudah bangkrut. Jadi dia jual rumah ini. Sudah saatnya dikembalikan pada pemiliknya. Sudah sampai mana, Jingyun? King He, perusahaanku baru saja go public. Ini rumah besar yang ku janjikan untukmu. Barang-barang Yeo Jingyun. Tak ada yang aku mau. Hari ini aku cuma mau ambil barang-barangku. Siapa yang bilang? Rumah ini milik Yeo Jingyun? Selamat, Tuan Jo. Sebagai pelanggan ke 100.000, kami hadiahkan satu rumah mewah. Bos Shen, sudah berhasil membujuk Yeo Jingyun untuk membawa Nona Shen King He tinggal di rumah ini. Bagus, rumah ini nyaman sepanjang tahun. Semoga King He suka. Oh ya, tanam bunga Kamboja di halaman belakang. King He suka wanginya. Apa? Kamu bilang rumah ini kamu beli untukku? Kalau langsung ku beri, pasti kamu tak mau. Jadi aku pakai nama Yeo Jingyun untuk memberikannya padamu. Jangan-jangan baju dan perhiasan. Serta makeup dari Yeo Jingyun. Semua itu pilihanku untukmu. Kalau begitu, selama 3 tahun ini, semua hadiahnya itu dari aku. Semua ini kamu yang siapkan. Asal kamu suka, seperti yang kukatakan. Kembali ke pemilik aslinya. Terima kasih ya, Shen Xising. Cheng He. Akhirnya kamu kembali. Yeo Jingyun, kenapa kamu belum pergi? Petugas pengambil rumah tidak mengusirmu? Aku bersembunyi di ruang bawah tanah. Tidak ketahuan. King He, aku tahu kamu akan kembali. Rumah ini terlalu banyak kenangan kita. Bebek kecil berenang-renang, akhirnya naik ke darat. Gatal? Aku menyerah. Pergi, ambilkan kami 2 baju mandi. Kalian punya tangan dan kaki. Kenapa tidak ambil sendiri? Kakak Jingyun, kakak apar galak sekali. Apa dia tidak ingin aku tinggal di sini? Jiao jangan takut. Di rumah ini kakak apar tidak berkuasa, kalau dia tidak nurut. Aku tidak akan kasih dia uang jajan saja. Oh ya, ada sesuatu yang ingin kukatakan. Jiao lihat kamu hamil. Dia tidak enak hati. Jadi aku berencana membuatkan bayi tabung untuknya. Kenangan. Kenangan itu penuh denganmu dan Yomeng Jiao. Bagaimana membuatku jijik, bagaimana membunuh anakku. Cheng He. Aku tahu salah. Aku termakan bujukan. Si manis itu. Lihat. Sekarang aku tidak punya apa-apa, perusahaan bangkrut, rumah juga hilang. Bahkan Yomeng Jiao juga meninggalkanku. King He, maafkan aku ya.
Ingat dulu aku pernah begitu baik padamu. Mari kita mulai lagi. Baik padaku? Yo Jingyun, sadarlah. Kejutan yang pernah kamu berikan padaku, termasuk rumah ini. Ada satu pun yang kamu siapkan dengan hati untukku? Semua barang ini adalah hadiah dari Shen Xixing. Untukku. Kamu tidak pernah mencintaiku. Jangan pura-pura kasihan di sini. Yo Jingyun, tindakanmu sekarang termasuk masuk tanpa izin. Aku kasih kamu waktu 30 detik. Pergi dari sini, atau aku akan panggil tim penegak hukum. Boss Shen tunggu sebentar. Boss Shen, kamu suka Shen Qinghia? Aku rela menyerahkannya padamu. Asalkan kamu berikan pesanan grup RIU padaku, ke depannya. Aku tidak akan mengganggu hidup kalian. Kamu benar-benar membuatku muak. Shen Jixing, aku tidak mengerti. Kenapa kamu bisa tertarik pada Shen Qinghe? Ibu rumah tangga yang tidak bisa apa-apa ini. Ya, Shen Qinghe. Bagaimana bisa dia pantas untuk kakak Xixing? Kakak Xixing, kamu layak mendapatkan pacar yang lebih baik, misalnya aku, muda cantik, dan tahu cara menyenangkan pria. Shen Qinghe, dia cuma wanita tua yang sudah punya anak. Dia tidak pantas dengan statusmu sebagai CEO grup RIU. HMPH. Kalian berdua kakak beradik benar-benar mirip. Sama-sama oportunis. Sama-sama hina. Shen Qinghe, sukses CAPA kamu? Bukankah kamu juga naik jabatan karena pria? Tanpa Shen Jixing, mana ada kamu hari ini? Pria itu realistis, mereka semua suka. Yang lebih muda dan cantik, apa yang bisa kamu dapatkan? Aku juga bisa dapatkan. Shen Qinghe, terima kenyataan saja. Lambat laun. Shen Xixing akan bosan denganmu. Pada akhirnya, yang bisa kamu andalkan hanya aku. Benar-benar pasangan yang tidak tahu malu. Yo Mengjiao ya, dengarkan baik-baik. Aku tidak tertarik padamu, kamu dan kakakmu yang tidak berguna ini. Pergi dari Yuncheng, jangan sampai aku lihat kalian lagi. Oh, kakak Xixing. Aku dan Yo Jingyun cuma saudara angkat. Dia seperti apa, tidak ada hubungannya denganku. Kasih aku waktu lagi ya, kita kenalan lebih dekat. Pasti kamu akan suka padaku. Yo Mengjiao, kalau tidak salah. Sekarang kamu seharusnya masih mengandung anak dari kakak Jingyun ini kan? Aku sarankan kamu lebih baik hidup tenang dengan kakakmu ini. Kalian berdua sangat cocok. Kakak Xixing, jangan dengarkan omongannya. Aku hanya melakukan ini karena itu. Cukup kamu bilang, aku akan segera menggugurkan bayi ini. Pergi. Jangan ganggu aku lagi, aku sudah punya orang yang kusuka. Jangan-jangan Shen Qinghe? Apa kelebihannya dibanding aku? Dia pintar, baik hati, berani, dan mampu. Justru aku yang ingin bertanya, apa kelebihanmu dibanding dia? Pagi tadi, aku sudah menandatangani perjanjian pengalihan. Aku menyerahkan grup Riwe padamu. Apa? Kamu menyerahkan grup Riwe padaku? Qinghe, aku kakakmu. Dulu kamu yang melepaskan hak waris. Aku yang mewarisi grup Riwe. Cukup kamu bilang, aku bisa mengembalikan grup ini kapan saja. Benar, karena ini memang milikmu sejak awal. Wah, Bos Shen, kamu gila ya? Shen Qinghe, apa haknya sampai kamu menyerahkan seluruh grup Riwe padanya? Apa yang dia berikan padamu? Sampai kamu seperti kesurupan. Karena grup Riwe memang perusahaan keluarga Shen. Aku anak angkat keluarga Shen. Dulu kalau bukan karena Shen Qinghe melepaskan hak warisnya, dialah yang seharusnya menjadi penerus grup Riwe. Karena grup Riwe memang perusahaan keluarga Shen. Aku anak angkat keluarga Shen. Dulu kalau bukan karena Shen Qinghe melepaskan hak warisnya, dialah yang seharusnya menjadi penerus grup Riwe. APA, Qinghe ternyata punya pengaruh sebesar itu? Kenapa aku tidak pernah tahu? Tentu saja kamu tidak tahu. Awalnya aku tidak ingin memberimu tekanan terlalu besar, jadi memilih untuk menyembunyikannya. Tapi setelah kamu tahu aku tidak punya latar belakang, kamu sama sekali tidak peduli dengan keluargaku. Seandainya kamu sempat mengunjungi orang tuaku saat hari raya, seharusnya kamu sudah tahu semua ini. Tidak mungkin, Shen Qinghe mana mungkin.
Pewaris grup Riwe. Aku pasti sedang bermimpi. Sudah cukup. Saatnya membuat kalian sadar. Sekarang waktunya menghitung kejahatan yang kalian berdua lakukan. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Kejahatan apa? Aku tidak melakukan kejahatan apapun. Saat istrimu melahirkan, kamu sengaja menunda waktu, menyebabkan keguguran. Itu bukan kejahatan? Kamu tahu istrimu mengalami pendarahan hebat, tapi menghindar untuk tidak memberinya transfusi darah. Apakah ini tidak disebut kejahatan? Kalian berdua harus membayar untuk perbuatan yang telah kalian lakukan. Kakak Jingyun, kakiku sangat dingin. Bisakah kamu berhenti dan membelikanku selimut bayi? Kalau tidak, Jauh-jauh akan masuk angin. Cheng He, Jiao sejak kecil tubuhnya lemah, dia takut kedinginan. Aku akan membeli selimut bayi, segera kembali. Tuan, waktu adalah nyawa. Nona Shen bisa dalam bahaya kapan saja. Adikku yang bodoh, kakak juga tidak bisa diam melihatmu menyakiti diri sendiri. Begini saja, kakak akan mengantarmu pulang tidur dulu ya? Ya. Ayo pergi. Dok, tolong bertahan sebentar. APA, aku akan kembali setelah menghidupkan adikku, lalu segera kembali. Untuk donor darah ke King He, tunggu aku kembali. Saat kamu kembali, darah Nona Shen sudah habis. Yo Jingyun, Yo Mengjiao, aku sudah memesan tiket pesawat ke Afrika untuk kalian. Kebetulan grup RIU memiliki proyek baru di sana yang membutuhkan tenaga kerja kasar. Sisa hidup kalian berdua bisa bekerja di sana sambil merenungkan kesalahan. Bos Shen, aku tahu salah. Aku tidak tahu, kamu dan Shen King He adalah saudara. Kalau tidak, aku pasti tidak akan mengganggu kalian lagi. Benar Bos Shen, yang tidak tahu tidak bersalah. Tolong maafkan kami sekali ini. Memohon padaku tidak ada gunanya. Sekarang Bos Shen dari grup RIU, bukan aku. Cheng He, aku tahu salah. Ya, aku tidak pantas untukmu. Aku bersumpah, tidak akan pernah lagi. Mengganggu, tolong, lihatlah 3 tahun kita sebagai suami istri. Maafkan aku. Kakak King He, aku tidak seharusnya melawanmu. Aku akan melakukan apapun yang kau minta. Tolong jangan kirim aku ke Afrika. Aku sudah muak dengan sikap munafik kalian. Jika kalian benar-benar menyesal, tidak akan menunggu sampai sekarang untuk merendahkan diri. Jangan bicara lagi, Jiao masih muda. Aku yakin dia tidak berniat jahat. Kakak ipar, aku tahu kamu marah, tapi kali ini kamu terlalu berlebihan. Kami semua sangat khawatir tentangmu. Kamu malah memanfaatkan kebaikan kami untuk melampiaskan amarahmu. Jiao, tenang saja. Kali ini, aku sama sekali tidak akan memaafkan kakak iparmu. Maafkan aku. Yo Jingyun, kamu melindungi Yo Mengjiao. Diam saja melihatnya membuatku keguguran langkah demi langkah. Bahkan hampir mati. Yang seharusnya bilang tidak memaafkan adalah aku. Hanya seorang anak, berapa kali aku sudah bilang. Kita bisa punya anak lagi. Jiao masih muda. Dia tidak memikirkan konsekuensi dari perbuatannya, tapi kamu. Permain mati-matian, menekat nakudi kami dengan hantu. Bagaimana jika kamu membuat Jiao ketakutan? Aku tetap pada pendirianku. Aku tidak akan memaafkan kalian. Zhising, bawa mereka pergi. Qing He Jianguan. Qing He Jianguan. Qing He Jianguan. Shen King He. Apa yang sebenarnya kamu pikirkan? Kenapa kamu menyerahkan grup RIU padaku? King He, sebenarnya aku ingin kamu tahu. Grup RIU sama sekali bukan hal yang kuperhatikan.
yang kuperhatikan adalah kamu. King He, apa kamu sama sekali tidak menyadarinya? Sebelumnya, aku pikir Yo Jin Yun adalah takdirmu. Aku bisa diam-diam menjagamu seumur hidup. Tapi sekarang dia memperlakukanmu seperti ini, aku tidak percaya siapapun. Beri aku kesempatan untuk menjagamu, boleh? Shen Zixing, kamu tahu, aku selalu menganggapmu sebagai kakakku. King He, apakah kebaikanku padamu tidak sebanding dengan dia? Kenapa dia bisa? Aku tidak bisa. Jika di hatimu benar-benar merasa tidak nyaman, katakan padaku, aku tidak akan mengganggumu lagi. Semoga kamu bahagia. Kamu bilang rumah ini kamu beli untukku? Kamu pernah bilang, apapun yang terjadi, asal aku butuh, kamu akan membantuku. Sekarang aku tanya, janji itu masih berlaku? Selalu berlaku, King He. Aku bilang, asal kamu butuh, apapun yang terjadi, aku akan membantumu. King He, tunggu aku. King He, yang kusayang. Bukan grup perusahaan, tapi kamu. Asal kamu suka, tanam bunga gardenia di halaman belakang. King He suka wangi bunga gardenia. King He, tunggu aku. Selalu berlaku. Zixing, tunggu sebentar.